Lalu lintas darat maupun udara mengalami kepadatan seiring dengan pemindahan IKN di Kaltim. Beberapa waktu lalu viral soal sulitnya menemukan tiket pesawat dari atau menuju Kaltim, terutama Balikpapan. Demikian yang disampaikan penjabat PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik kepada Tribun Kaltim.co saat membuka Rakernis Perhubungan Se-Kaltim, Rabu, 15 Mei 2024. Ia menyampaikan bahwa penyebab terganggunya jalur transportasi memang karena padatnya kunjungan ke IKN, yakni seiring semakin masifnya pembangunan saat ini. Tidak hanya transportasi udara, kemacetan juga dikeluhkan masyarakat di beberapa daerah, terutama Balikpapan. Kondisi yang sama juga terjadi di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasar Utara. Lokasi IKN, kepadatan lalu lintas di daerah itu diperparah dengan banyaknya debu. Namun demikian, Akmal Malik menyebutkan bahwa hal-hal demikian mutlak dirasakan apabila ingin daerahnya makmur. Proses pembangunan memang terlebih dahulu harus merasakan penderitaan sementara. Ia menyebutkan bahwa semua itu tidak akan berjalan lama. Hal ini mengingat dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, Kaltim khususnya wilayah yang berada di sekitar IKN akan mendapatkan kemakmuran. Dampak IKN di Kaltim. Balikpapan sebagai penyangga dan kota terdekat bakal mendapatkan beban yang tidak sedikit. Keberadaan Balikpapan sebagai kota penyangga yang jaraknya lebih dekat membuat kota ini juga akan mendapatkan beban lainnya. Salah satunya adalah populasi. Diketahui selain dampak IKN di Kaltim, ledakan populasi juga dialami Balikpapan karena adanya proyek RDMP milik Pertamina. Kedua mega proyek itu, IKN di Kaltim dan RDMP tersebut membawa dampak juga kepada kota Balikpapan. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik, BPS, Kota Balikpapan Marinda Dama Priyanto mengungkapkan, secara teoritis penduduk pasti akan bertambah. Tapi dengan adanya pemicu atau booster seperti IKN dan RDMP akan terjadi ledakan besar populasi. Dia memproyeksikan, hingga tahun 2035 jumlah penduduk Balikpapan sebesar 856.000 jiwa. Perhitungan ini berbasiskan jumlah-jumlah tertentu dan asumsi-asumsi yang sudah disepakati secara saintifik dan matematis. Kendati demikian, lanjut dia, harus dipahami bahwa BPS mengacu pada pengategorian penduduk siang dan penduduk malam yang tentunya berbeda. Selain itu juga, BPS memiliki konsep sendiri tentang penduduk yakni orang yang berdomisili alias penduduk permanen. Kembali pada dampak proyek Jumbo IKN dan RDMP, Marinda mengakui, sangat signifikan terhadap kemampuan dan kapasitas Balikpapan sebagai sebuah kota penyangga. Segala fasilitas baik hiburan, pendidikan, rumah sakit, penginapan, akomodasi, restoran, olahraga, dan lain-lain terkonsentrasi di Balikpapan sebagai kota terdekat IKN dan memiliki aksesibilitas paling memadai. Jadi, meskipun para ASN berdomisili di IKN kelak akan tetap bepergian ke Balikpapan, mencari hiburan, dan berwisata. Dari aktivitas-aktivitas ini, ekonomi Balikpapan akan menggeliat dan tentu saja memantik atau memicu pertambahan penduduk, terutama penduduk temporer. Kendati demikian, Mandira mengakui, hingga saat ini belum ada metode atau formulasi khusus menghitung jumlah penduduk temporer. Oleh karena itu, seluruh stakeholder baik pemerintah kota, Pemkot, Balikpapan melalui Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, maupun akademisi harus melakukan kajian lebih lanjut. Hal ini penting mengingat kota Balikpapan harus mempersiapkan diri dengan matang agar mampu mengakomodasi tingginya tingkat kebutuhan akan air, listrik, dan sarana prasarana lainnya, dengan perhitungan dan strategis yang realistis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.